Jadi kalau yang 2006 tadi itu dia salah satu yang terkenang, mungkin kalau dulu pernah nonton beritanya, itu ada 2 orang yang terjebak di dalam bunker tahun 2006. Jadi 2 orang itu berlindung di dalam bunker Kali Adem sekarang namanya. Dari dulu bunker Kali Adem sih, cuma sekarang udah direnov jadi tempat wisata juga. Jadi 2 orang itu masuk ke bunker dengan harapan justru aman dari materialnya, tapi ternyata malah nggak bisa selamat karena bunker itu ternyata tidak kuat menahan panasnya material yang menimbun di atasnya. Awan panas. Iya, ada awan panasnya, ada pasirnya, batuan, jadi amit-amit ibaratnya malah kayak di oven. Jadi orang tersebut niatnya selamat malah terbawa ke oven sendiri ya, karena malah diem di bunker ya. Dan kalau yang 2010 itu yang Mbah Marijan sebagai juru kunci jadi korban, itu tahun 2010. Jadi di 2 tahun itu ada 2 kejadian yang ikonik juga, yang mungkin kita gampang kalau pengen reminder gitu, 2006 yang 2 orang kejebak di bunker, 2010 yang Mbah Marijan. Ya, jadi kita bisa lihat juga ya teman-teman ya, ini Gunung Merapi. Di mana sih museumnya? Nah, di situ tuh. Ada berbentuk seperti tugu. Nah, itu adalah posisi museumnya dari Gunung Merapi. Jadi kalau kita lihat ini tidak begitu jauh ya sebenarnya, ya nggak begitu jauh. Apalagi kalau tadi kita lihat ketika kita pusat 2006, itu laju kawahnya kurang lebih 6-7 km. Dan itu kita lihat sampai ke sungai yang pertama itu gunung apa mas yang 2 itu kan? Jadi yang 2 itu adalah Bukit Turgo dan Pelawangan. Nah buat yang belum tahu, nggak banyak orang tahu, itu adalah dijuluki Merapi Tua. Merapi Tua. Karena sebelum Merapi yang kita tahu ini ada, 2 bukit itu udah ada dulu. Udah ada duluan. Sekitar 8.000 tahun mungkin sebelum Merapi. Berarti gunung berapi juga dulunya? Dulu sepertinya enggak. Karena dia berbentuk bukit aja. Berarti ya seperti tadi kita lihat 2006 kawahnya itu lavanya itu kurang lebih 7 km. Itu sampai ke bukit apa itu? Turgo apa itu? Pangalengan ya? Turgo dan Pelawangan. Pelawangan sampai bukit Pelawangan kurang lebih. Berarti kalau 2010 pas waktu ini jadi 2009, berarti lavanya mungkin deket-deket sini mungkin. Iya, tapi di sebelah timur. Oh. Jadi kan memang arahnya tadi ke arah sebelah, kalau kita dari sini kanan dari museum kan. Iya, memang bedanya itu sih. Iya. Tapi memang kalau secara mitos, walaupun museum ini jaraknya kan 9 km ya dari puncak, jadi masih aman. Terus kalau untuk erupsinya sendiri seperti yang 94, ini memang mengarahnya ke daerah museum kita, ke Sungai Boyong seperti itu. Oh ini ya bisa dilihat. Tapi memang untuk jaraknya itu tidak sejauh yang terjadi misal di 2006 dan 2010. Karena ibaratnya kalau menurut cerita dan kepercayaan di sini, 2 bukit tersebut adalah bukit yang melindungi atau menjadi tameng ketika ada erupsi yang mengarah langsung ke kota Jogja. Jadi ibaratnya di situ ada 2 tameng bukit tersebut. Ibaratnya kejadian atau material erupsi ini tidak sampai kena ke aset-asetnya dalam tanda kutip kepunyaannya keraton. Ya karena di Kaliurang sendiri memang ada seperti peninggalannya keraton juga. Mas kalian mau nanya nih mas, ini kan museum jadi 2009 dan kita tahu erupsi terbesar Merapi 2010 ya. Itu ini kena dampak pastinya terkena ya. Soalnya kan dekat ya yang kita tahu ya, makanya walaupun berbeda jalur kan, tapi tetap kerasa sampai di gunung. Pastinya. Jadi pasti berdampak ya. Kita 2009 jadi 2010 Januari itu kita dibuka untuk umum. Jadi memang salah satu dampaknya ya kita paling terasa memang hujan abunya. Kita terdampak sangat tebal sekali karena memang ya di daerah sini dekat gitu. Jadi relawan Tagana itu kepanjangannya Taruna Siaga Bencana. Jadi dia ini relawan yang dibentuk oleh Dinas Sosial, tapi justru jadi korban juga ketika tahun 2010.
Oh, 2010 Iya, ada. 2010 kan letusan terakhir kan 2010. Hmm. Ya, yang paling besar ya. Guys. Jadi di sini kami mau ngeliatin nih ada beberapa bekas peninggalan dari letusan Gunung Merapi. Nah di sini kita bisa lihat ada semacam tangki air. Nah cukup itu ya guys, rusak, cukup udah rapuh tuh, udah rapuh guys, gede ya itunya. Tuh di sana bisa kita lihat ada rak piring. Di sini ada debunya guys, kalau kita ngelihat secara langsung itu ada debunya. Nah debunya itu sebenarnya bisa ngerusak sih, tapi ini kok bisa tahan ya. Tapi udah berkarat guys, sebagian udah banyak yang berkarat tuh, udah pastinya ya karena kena debu dari vulkanik. Nah di sana ada sumur kayak ini tuh ilustrasi dari perumahan dari warga. Nah di sini kita bisa lihat ada kursi yang sudah rusak, ada apa tuh, tempat masak, ada gas yang udah berkarat, udah pasti ya karena kena abu vulkanik. Nah di sini ada meja, ada kulkas yang udah rusak, udah pasti ya kena lahar awan panas. Ini merupakan titik awal di mana awan panas itu pertama kali dimuntahkan, yaitu pada hari Selasa 26 Oktober 2010. Kita bisa lihat di sini awan panasnya itu mulai keluar itu mulai pukul 5 lebih 2 hingga pukul setengah 7-an gitu ya. Kurang lebih berjalan 1,5 jam. Dan awan panasnya ini memiliki ketinggian itu dari puncak hingga 1,5 km ya, atau bisa kita bayangkan seberapa ini itu ya 1.500 meter. Nah ini merupakan korban Merapi pada 2010 kemarin. Kita melihat Jawa Tengah dan daerah Yogyakarta sama-sama terdampak. Kita bisa lihat di sini orang yang mengungsi memiliki total 15 ribuan orang. 2.000 dari Jawa Tengah dan mayoritas 12.000 itu dari daerah Yogyakarta sendiri. Lalu kita bisa melihat di sini total kematiannya bertotal 386 korban jiwa. 109 dari Jawa Tengah dan 277 orang dari daerah Yogyakarta sendiri. Jadi di sini ada morfologi puncak Gunung Merapi atau mungkin kayak fase-fasenya gitu. Mulai dari tahun 1900 lalu naik lagi sampai banyak banget. Sampai 2008. Dan ini ada kayak bebatuan hasil dari letusan Gunung Merapi, tapi kayak yang kecil-kecil gitu sih ovalnya. Jadi di sini ada alat buat mengukur arah dan intensitas medan magnet bumi, atau kayak mungkin alat buat mengukur ini ya, gempa bumi gitu sih. Alatnya kayak gini. Halo, jadi di sini kita ada kayak radio gitu, tapi masalahnya ini nggak bisa dipegang ya. Jadi kita liatin kayak gini aja. Sekilas ya. Sekilas aja ya. Jadi ini tidak radio boleh buat dipegang. ya. Lalu ini ada dampakan letusan Merapi juga. Di sini ada Di sini ada motor, guys. Ini motor Astrea sih kayaknya ya. Ini Astrea lama, bisa kita lihat ini terdampak karena erupsi dan ini terkena lavanya yang mungkin. Jadi bentuknya kayak gitu. Jadi ini ada seorang nyai, warnanya hijau ya guys. Jadi nyai ini dia sering memberi pertanda kepada warga bahwa gunung Merapi akan meletus. Nah jadi pertanda itu bisa berupa mimpi atau dia menunjukkan secara langsung kepada warga ya. Nah bisa kita lihat di sini. Nah nyai ini memiliki warna yang hijau. Nyai Gadung Melati. Ya, bisa kita lihat di sini ada melati-melati. Oh iya. Ya, ini bukan sembarang melati karena setiap kehadirannya itu selalu dilambangkan dengan aroma melati. Karena masyarakat sekitar juga percaya bahwa kehadirannya Nyai Gadung Melati ini memberikan kesuburan bagi tanaman dan juga hewan.